Assalamualaikum Bu Misra. Waalaikumsalam Bu Jannah. Bagaimana kabarnya Bu Misra? Alhamdulillah baik Bu Jannah. Tapi hati ini agak sedikit resah ini Bu. Oh, agak sedikit resah. Kira-kira kenapa ini Bu? Mungkin kita bisa berbincang-bincang sedikit, boleh Bu? Iya Bu Jannah, terima kasih banyak Bu atas waktunya. Kemarin saya japri Ibu untuk kita janjian Bu. Untuk meluangkan waktunya hari ini. Makasih banyak sebelumnya Bu. Iya, sama-sama Bu. Mudah-mudahan dengan pertemuan kita hari ini, Ibu mendapatkan pencerahan. Bisa Ibu ceritakan apa permasalahan yang Ibu Misra hadapi? Iya Bu, permasalahannya tentang peserta didik saya Bu. Masih ada peserta didik yang tidak masuk sekolah tanpa kabar dan alasan yang jelas. Nah, saat saya tanya, kenapa kamu nak kemarin tidak sekolah? Nggak dijawab Bu. Diam aja anak itu. Kadang Bu, ada yang sekolah dalam seminggu cuma 1 hari saja. Jadi saya kepikiran Bu, apa yang harus saya lakukan agar mereka rajin ke sekolah? Oh, jadi begitu ya Bu. Masalahnya masih ada peserta didik Ibu yang malas. Dan bahkan dalam 1 minggu dia cuma hadir 1 hari. Benar begitu, Bu? Iya Bu, benar sekali Bu. Jadi apa nih yang membuat Bu Misra harapkan dari pertemuan kita ini? Saya berharap Bu Jana dari pertemuan kita ini saya bisa menemukan solusi agar siswa saya rajin ke sekolah Bu. Saya sangat berharap peserta didik saya tidak ada yang malas sekolah. Selain rajin ke sekolah dan juga bisa hadir selalu dalam tepat waktu. Iya, baik. Menurut Bu Misra, kira-kira nih hal apa yang membuat murid-murid Ibu Misra malas ke sekolah? Kalau saya pikir-pikir Bu ya, mungkin karena proses pembelajaran yang saya lakukan masih kurang berpihak pada murid. Artinya pembelajaran yang saya lakukan masih belum maksimal gitu Bu. Oh, jadi begitu, Bu. Kira-kira apa yang dapat Ibu lakukan untuk membuat murid-murid rajin ke sekolah? Menurut saya, murid-murid akan rajin ke sekolah jika pembelajaran yang saya lakukan maksimal, Bu. Artinya, guru harus menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan, yang berpihak pada murid, yang inovatif. Kita bisa juga dengan membuat ice breaking agar murid-murid kita merasa rileks dan juga mengatasi kebosanan sehingga menarik perhatian siswa dan siswa juga antusias sekolahnya karena siswa rasakan menyenangkan waktu di sekolah. Kita juga harus menyiapkan pembelajaran dalam bentuk PPT, Bu, berupa video, pembelajaran yang menarik perhatian siswa, Bu. Wah, saya sependapat dengan Ibu. Lalu kira-kira dari skala 1 sampai 10, di mana posisi peserta didik Ibu yang rajin sekolah? Skala Bu ya, kira-kira ada di skala 7 Bu. Karena murid saya berjumlah 20 orang. Dan yang sering libur sekolah ada 3 orang Bu. Ya, kira-kira nih Bu, Ibu ingin mencapai sampai angka berapa atau level keberapa untuk kehadiran peserta didik Ibu Misra nih? Kelompok ini sudah selesai. Saya sih berharap bisa sampai di angka 9. Bahkan bisa di angka 10 Bu Jana. Angka yang sempurna. Kira-kira apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai ke angka 9 atau bahkan ke angka 10 untuk kehadiran peserta didik Bu Misra?
Mungkin saya melakukan pendekatan dengan peserta didik secara pribadi, menanyakan apa alasan mereka tidak masuk sekolah, dan pastinya dengan memanggil orang tua murid untuk menanyakan mengapa anaknya sering tidak masuk ke sekolah. Begitu, Bu. Oke, artinya Ibu akan melakukan pendekatan dengan peserta didik dan memanggil orang tua ya. Jadi ini Bu dari kedua solusi tersebut. Solusi yang mana yang akan segera Ibu lakukan? Mungkin yang bisa segera saya lakukan yaitu mendekati siswa tersebut secara empat mata, personal, Bu, ya. Iya. Kemudian baru menghubungi orang orang tua siswa tersebut, Bu. Wah, mantap sekali Bu ya. Jadi apa rencana selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Seperti yang saya ceritakan tadi, Ibu, saya akan memanggil siswa tersebut dan menanyakan perihal siswa itu. Dan saya juga mensosialisasikan bersama guru-guru lain terhadap proses pembelajaran yang dilakukan. Sehingga nantinya sesama guru akan merefleksikan proses pembelajaran yang dilakukan. Iya, mantap sekali Bu ya. Kira-kira dari rencana Ibu tadi, dukungan dari pihak mana saja yang Ibu perlukan agar rencana tersebut bisa tercapai? Ya, dukungan yang saya perlukan tentunya dari kepala sekolah, Bu. Dukungan guru-guru mata pelajaran, juga dukungan dari orang tua siswa, Bu. Iya, betul sekali ya. Kira-kira kapan nih akan Bu Misra lakukan? Sesegera mungkin, Bu. Insya Allah besok akan segera saya laksanakan, Bu. Oke, baik Bu. Mungkin nanti di pertemuan selanjutnya saya ingin tahu nih bagaimana kelanjutan cerita Ibu ya. Iya, baik, Bu. Oke, baik Bu. Jadi apa yang Ibu dapatkan dari pertemuan kita ini? Wah, banyak sekali pencerahan hari ini, Bu ya. Di awalnya saya bingung apa yang harus saya lakukan. Nah, setelah saya curhat sama Ibu, saya ternyata dapat solusinya. Ingin sesegera mungkin saya lakukan, Bu. Terima kasih, Bu Jana. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi ya, Bu. Alhamdulillah. Baik Bu, dengan senang hati Bu. Saya juga ingin mendengar bagaimana kelanjutan cerita Bu Misra. Ah, iya, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Bu Misra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Nurjana. Apa kabar? Sehat-sehat semua, Bu? Waalaikumsalam Bu Misra. Alhamdulillah baik dan sehat Bu Misra. Alhamdulillah, Bu Jana. Saya juga ikut senang mendengarnya. Tapi saya amati hari ini Bu Jana tidak kelihatan bersemangat dan tidak seceria biasanya. Kalau boleh saya tahu, kira-kira apakah Ibu punya masalah? Itulah Bu, sebenarnya saya memang ada sedikit masalah, namun saya bingung mau mengutarakannya kemana. Kira-kira apakah Ibu Misra ada waktu? Mohon maaf ya Bu jika seandainya saya mengganggu kesibukannya Ibu. Insya Allah ada waktu, Bu. Dan jangan sungkan, tidak mengganggu kok. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bu Misra sebelumnya. Jadi begini Bu, beberapa hari ini saya sering tidak nyaman, dan saya juga tidak bisa tenang Bu. Jadi, apa yang saya bisa bantu untuk mengatasi ketidaknyamanan Ibu? Dan kira-kira apa yang Bu Jana harapkan dari hasil pembicaraan kita ini? Saya berharap akan mendapatkan ketenangan setelah saya bisa menceritakan keluh kesah saya, Bu. Baik,
Kira-kira masih ada yang lain yang ingin Ibu Jannah dapatkan? Saya berharap akan mendapatkan solusi dari masalah saya ini, Bu. Iya, semoga nanti dengan pembicaraan kita ini, kita bisa mendapatkan pemecahannya ya, Bu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi bukan masalah saya, ingat nggak Bu waktu beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah, Bu. Oh, insya Allah masih ingat, Bu. Tapi bagaimana bisa, Bu? Lalu kira-kira apa yang membuat Bu Jannah mendapat teguran tersebut? Bisa Ibu ceritakan? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius sih, Bu. Lalu tidak serius. Tidak seriusnya yang seperti apa ya, Bu? Itulah Bu, Ibu Kepala Sekolah mengkritik tentang proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan. Lalu proses mengajar yang bagaimana, Bu? Uh, apakah Ibu dinilai kurang bisa mengelola kelas dengan baik? Atau seperti apa? Sehingga sampai dikritik seperti itu, Bu. Jadi sepertinya beliau keberatan Bu waktu saya mengajar tidak memakai buku teks. Oh, lalu bagaimana tanggapannya Bu Jana terhadap respon dari kepala sekolah tersebut ya? Saya sejujurnya sih Bu menyampaikan kepada beliau bahwa selama ini ketika saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan dan lain sebagainya. Bagi saya yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau agaknya kurang berkenan, Bu. Oh, jadi itu masalahnya, Bu. Lalu, kalau begitu, izinkan saya bertanya dulu ya, Bu. Nah, selama ini kira-kira apa saja yang Bu Janah lakukan di dalam proses belajar mengajar ini? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Lalu, mengapa Bu Janah tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah cukup memudahkan para murid. Murid-murid juga termotivasi dan sejauh ini juga masih tetap mengacu pada kurikulum. Hmm, sebenarnya itu sudah bagus, Bu Janah ya. Kemudian soal output, menurut Bu Janah, bagaimana hasilnya? Saat Ibu mengajar menggunakan sumber-sumber belajar tersebut seperti yang kita ketahui bersama, bahwa karakter dan profil belajar murid itu beragam dan belajarnya pun dengan cara yang berbeda-beda. Oh iya, betul juga ya Bu Misra. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya Bu? Dan selama ini menurut saya masih ada beberapa siswa yang hasil belajarnya masih kurang maksimal. Nah, itulah Bu, pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu, Bu, supaya Ibu menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Iya, jadi setelah Bu Janah bercerita, sekarang bagaimana perasaannya, Bu? Ya, terima kasih banyak Bu Misra. Terus terang saya sudah merasa agak nyaman.
Akan tetapi masih ada yang sedikit mengganjal nih Bu. Suatu hal yang membuat saya merasa resah sehingga kepikiran terus. Bahkan di rumah juga kepikiran terus dengan masalah ini. Sehingga akibatnya pekerjaan lain jadi agak terbengkalai juga. Lalu kira-kira apa nih yang membuat Bu Jana merasa sedikit resah selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu adalah karena ibu kepala sekolah menyampaikan hal tersebut kepada pengawas kita. Saya takut nanti akan jadi masalah di kemudian hari, Bu. Iya, jadi jika boleh menyimpulkan yang membuat Bu Jana merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bu Jana tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar. Dan ketika kepala sekolah memperingatkan Bu Jana memberi argumen, sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepala sekolah kepada pengawas ya Bu ya, gitu ya Bu. Iya, Bu. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur pengawas atau tidak ya, Bu? Nah, jadi kalau menurut saya Bu ya, untuk masalah ini Bu Jana bisa merefleksikan dan mempersiapkan diri aja Bu. Jika nantinya misalnya Bu Jana dipanggil dan ditegur oleh pengawas, Bu Jana sudah siap dan menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi. Dan saya yakin pasti beliau nanti juga akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bu Jana dalam mengajar. Iya, Bu ya. Mudah-mudahan, Bu ya. Iya, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi selanjutnya nih, dari apa yang sudah kita bahas bersama ini, lalu apa rencana Bu Jannah untuk selanjutnya? Iya, Bu. Saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini, Bu. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Iya, rencana yang sangat bagus ya Bu ya. Lalu kira-kira apakah masih ada hal lain yang akan Ibu Jannah lakukan? Iya, Bu. Saya berencana bahwa saya juga akan menemui ibu kepala sekolah dan saya juga akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar, ke depannya saya juga akan mulai menggunakan buku teks. Di samping itu juga saya meminta saran kepada ibu kepala sekolah mengenai bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Terus kemudian bagaimana dengan proses kegiatan belajar mengajar Bu Jana selanjutnya ya? Iya Bu, setelah ini saya akan mulai untuk memakai buku teks untuk sebagai salah satu sumber belajar saya dalam mengajar. Dan mengenai sumber-sumber belajar yang pernah saya gunakan, saya juga akan tetap gunakan ataupun tetap akan saya terapkan. Karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara tersebut. Sehingga dengan demikian akan semakin mengakomodir kebutuhan belajar para murid, Bu. Wah, luar biasa Bu ya, subhanallah Bu Jana. Langkah penjelasan yang Bu Jana ambil sudah sangat-sangat bagus. Saya setuju dengan ide itu Bu. Wah, alhamdulillah, syukurlah Bu. Jadi sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut salah-salah dalam mengambil langkah dalam penyelesaian permasalahan ini, Bu. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, takutnya nanti malah tambah parah dan melebar, Bu. Iya, alhamdulillah Bu ya. Saya juga merasa senang dan sangat bersyukur Bu. Pada akhirnya Bu Jana sudah merasa lega. Iya, terus dari hasil yang sudah Bu Jana rencanakan tadi, komitmen apa sih yang akan Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Adakah batasan waktunya Bu? Iya, baik Bu. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan eksekusi pada tatap muka ke depan. Dalam proses kegiatan belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum. Kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan kepala sekolah.
tentang penggunaan buku teks. Secepatnya saya juga akan menghadapi kepala sekolah. Dan insya Allah besok atau lusa saya akan pergi menemui ibu kepala sekolah, Bu. Iya, Bu Jana. Terima kasih ya. Lalu selanjutnya dukungan apa yang kira-kira Bu Jana butuhkan untuk melaksanakan komitmen Bu Jana tersebut? Terkait masalah ini, saya akan berusaha berkomunikasi dengan teman-teman guru lain, Bu, sehingga barangkali kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Wah, ide yang sangat bagus sekali, Bu ya. Semoga semuanya dapat segera terselesaikan ya, Bu. Dan Bu Jana dapat kembali bekerja dengan suasana hati yang tenang dan nyaman. Iya, Bu. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Dan terima kasih banyak atas waktu, baik saran-saran maupun masukannya, sehingga sekarang saya merasa enakan dan lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk para murid kita ya, Bu. Iya, amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Iya, sama-sama Bu Jana. Terima kasih Bu Misra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Jana ya.